bacakan secara cepat saja. Nah, nanti difokuskan pada pembahasan berikutnya. Baik, jadi status dan luas KHDDK Carita seperti di dalam slide yang pertama ini adalah semula 3.000 hektar. Ini sesuai dengan SK Menhub 290/2003. Kemudian pada tahun 2012 ada pembentukan Tahura seluas 1.590 hektar, sehingga luas KHDDK Carita masih kurang lebih 1.425 hektar. Terletak di Kecamatan Carita di 6 derajat 14 menit sampai 6 derajat 18 menit lintang selatan, dan 105 derajat 50 menit sampai 105 derajat 55 bujur timur. Wilayah KHDDK Carita dikelilingi oleh 7 desa yang terdiri dari 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Carita dan Kecamatan Ciput. Untuk Carita ada 5 desa yang mengelilingi, kemudian Ciput ada 2 desa. Nah, untuk di sebelah timur berbatasan dengan Desa Jaya Mekar dan Desa Citaman. Selanjutnya untuk yang di selatan berbatasan dengan Desa Sindang Laut. Sedangkan di sebelah barat berbatasan dengan Desa Sukanegara dan Desa Sukarame. Kemudian di utara berbatasan dengan Desa Cinoyong dan Tahura. Nah, potensi secara umum adalah sebagai habitat tumbuhan yang terancam punah dan dilindungi, serta dapat menjadi daya tarik wisata dan penelitian. Kemudian menopang kelestarian keanekaragaman hayati. Kawasan hutan Carita dengan keanekaragaman hutan dataran rendah atau lowland, khususnya di Pulau Jawa. Potensi flora ada bayur, hujan, merbau, bungur, beringin, kelahar, kipela, ulai, salam, teruk, dan jenis Dipterocarpaceae. Oke, kami lanjutkan bahwa potensi flora yang lainnya adalah di HP Carita 1 di blok hutan ya, itu 23 jenis berdasarkan peta atau bloknya. Kemudian di blok Carita 2 itu ada 20 jenis. Kemudian hutan alam ada 45 jenis, bambu ada 13 jenis, dan tanaman agroforestry ada 22 jenis. Ada lahan garapan XPHBM, itu ada tanaman melinjo, petai, pisang, durian, dan lain-lain. Kemudian ada juga garapan baru. Kemudian ada pengambilan beberapa masyarakat mengambil kayu bakar. Nah, untuk potensi fauna itu ada 24 jenis dari kelas mamalia, kemudian 82 jenis dari kelas burung atau aves, dan 5 jenis dari kelas reptil. Nah, ada potensi sumber air. Di sana ada 11 sungai yang mengalir di KHDDK Carita. Sungai Cigaroga, Sungai Cikembang, Sungai Cileweng, Ciputri, Cigorowong, Cipenyu, Cikarai, Citajur, Cicarita, Cilaban, dan Cibulu. Nah, ini kami ingin menampilkan peta ini berdasarkan blok. Jadi ada 6 blok: blok penelitian hutan tanaman, blok hutan alam,
blok agroforestry, blok wisata, blok HBK dan Tahura. Nah, rencana pengelolaan dalam blok-blok tadi untuk blok penelitian hutan tanaman, blok ini berada di peta 71 yang merupakan cikal bakal penanaman awal uji coba oleh Balai Penyelidikan pada tahun 1955. Kemudian uji coba pilot site kerjasama ITDO Jepang, Fakultas Kehutanan UGM serta Litbang. Di sana ada plot uji cobanya. Kemudian berdasarkan hasil pemetaan, peta 71 memiliki luas sebesar 97,33 hektar. Kondisi vegetasi pada blok ini didominasi oleh jenis-jenis dari Dipterocarpaceae dan Shorea, antara lain Shorea dan Silenia. Ada juga Hydropea bansana. Kemudian di blok hutan alam, mohon maaf ini agak saya percepat saja karena cukup ini. Nah, ini bisa kita lihat ada blok agroforestry di sana. Kalau kami bacakan mungkin agak terlalu ini, Bapak Ibu bisa lihat blok agroforestry dan blok wisata misalkan di KDK wisata itu ada 4 buah curug. Nah, ini memang yang punya daya tarik di sana saat ini, banyak sekali pengunjungnya itu di Curug Putri, yaitu terletak di peta nomor 73. Nah, ini berada di Nah, akses menuju Curug Putri melalui kampung Sangiang dan kampung Kadubetus. Nah, ini informasi yang tercatat di setiap akhir pekan itu pengunjungnya bisa 300 sampai 400 wisatawan. Jadi memang sudah cukup banyak. Nah, untuk blok HHBK ini potensi di sana tanaman yang ada adalah bambu, rotan, dan madu, potensi madu di sana. Nah, ini contoh kegiatan penelitian yang berpotensi yang dilakukan di sana. Antara lain, silvikultur tanaman hutan, kegiatan penelitiannya, kemudian rehabilitasi hutan, keanekaragaman hayati. Nah, itu di peta masing-masing sudah tertera di sana. Penelitian struktur tegakan pada hutan alam dan sebagainya. Nah, ini jenis-jenis tanaman penelitian yang ada seperti jenis introduksi Dipterocarpa dan non Dipterocarpa itu seluas 10 hektar di lokasi Carita 1. Itu ditanam pada tahun 1955. Jadi tanaman sana memang sudah cukup tua ya. Di tahun 55 sudah ada penanamannya. Ada gaharu, rotan, ibuni, manglit, dan sebagainya. Bapak Ibu bisa lihat di sini. Kemudian peta nomor 71 plot penelitian tanaman rati seluas 50 hektar, Carita 1 10 hektar dan Carita 2 40 hektar. Tadi sejak tahun 55. Yang dikelola waktu itu Balai Penyidikan Kehutanan Bogor. Nah, ini dibutuhkan kolaborasi antara KHDTK Carita, Puslitbang Hutan dengan Tahura Banten, mengingat aset tanaman dan kantornya itu berada dalam peta 71. Jadi webkitnya ada di peta 71. Ini grafik tentang jenis tanaman yang didominasi Dipterocarpaceae. Kemudian ini rencana
program kemitraan. Yang utama adalah bidang agroforestry dan ekowisata. Kemudian ini dasar hukumnya, nanti mungkin Bapak Ibu lebih memahami, nanti kita masuk di pembahasan. Ini kemitraan perhutanan sosial. Komoditi yang ditanam atau hak kewajiban masing-masing pihak dan persentase bagi hasil pemanfaatan merupakan kesepakatan antara masyarakat dengan pengelola atau pemegang izin pemanfaatan. Kesepakatan antara masyarakat dengan pengelola atau pemegang izin dituangkan dalam naskah NKK. Kemudian kelembagaan masyarakat dan kemitraan kehutanan adalah kelompok tani. Usaha HPK dan Jasling hutan di hutan lindung dan hutan produksi. Kemudian usaha HPK hasil hutan kayu dan jasa lingkungan hutan di hutan produksi. Pembiayaannya bisa APBN, APBD atau pinjaman pembiayaan pembangunan hutan, dana desa, dana rehabilitasi hutan, sumber lain yang sah. Nah, ini syarat pengajuannya adalah pengelola atau pemegang izin mengajukan permohonan untuk melakukan kemitraan dengan masyarakat kepada Menteri dengan tembusan kepada Dirjen PSKL dan Gubernur. Masyarakat calon mitra mengajukan usulan untuk bermitra kepada pengelola atau pemegang izin dengan tembusan kepada Dirjen PSKL. Permohonan pengelola atau pemegang izin dan usulan masyarakat calon mitra melampirkan jumlah kepala keluarga, KTP atau NIK atau surat keterangan tempat tinggal, serta luas garapannya. Nah, ini areal kemitraan kehutanan. Areal konflik dan yang berpotensi konflik di areal pengelola hutan atau pemegang izin. Jadi prioritas akan lebih baik jika difokuskan pada areal konflik. Areal yang memiliki potensi dan menjadi sumber penghidupan masyarakat setempat. Nah, kalau ini mungkin yang areal ini tidak di dalam KHDTK Carita. Zona pemanfaatan dan zona tradisional dan zona rehabilitasi pada taman nasional atau blok pemanfaatan pada tanaman wisata alam dan taman hutan raya dan atau area yang terdegradasi di kawasan konservasi. Nah, ini luas areal kemitraan kehutanan, yaitu pada areal kerja pengelola hutan maksimal 2 hektar per kakak. Pada areal kerja pemegang izin maksimal 5 hektar per kakak. Pada areal kerja pengelolaan hutan ketentuan luas areal kemitraan kehutanan tidak berlaku dalam hal masyarakat setempat bermitra untuk memungut hasil hutan, bukan kayu atau jasa lingkungan hutan. Untuk area yang sedang terjadi konflik disesuaikan dengan kondisi lapangan secara bertahap. Ini skema kemitraan kehutanannya. Lanjut saja. Nah, ini format isi nota kesepakatan kerjasamanya. Ini jumlah penggarap yang di sana ada 79 di desa Kawoyang, Sindang Laut dan seterusnya. Terus Pak. Nah, ini rencana kerjasama kemitraan kehutanan yang sedang berproses. Antara pusat dengan tani hutan warna makmur lestari, ya, itu seluas 56 hektar pada peta 70, yang terdiri dari 60 petani. Lanjut. Nah, ini barangkali slide yang terakhir, langkah dan kebijakan pengelolaan KHDTK Carita.
Pada prinsipnya Puslitbang Hutan siap berkolaborasi dalam pengembangan dan kerjasama merupakan sebuah upaya bersama untuk mengembangkan KHDTK Carita sebagai sarana pendidikan, penelitian, dan pengabdian serta pemberdayaan masyarakat melalui penerapan konsep ekowisata dan agroforestry yang berkelanjutan. Sektor pariwisata menjadi penyumbang devisa, menciptakan lapangan kerja dan pusat pertumbuhan ekonomi. Wisata alam mengalami tren yang sangat positif. Nilai ilmu pengetahuan jauh lebih baik daripada cenderung mengeksploitasi hutan. Kemudian perlu memperhatikan daya dukung lingkungan, teknologi ramah lingkungan, dan mengarah pada ekoturisme conservation. Keragaman dan pegangan yang ada, jadi keragaman di sana perlu dijaga dan diperhatikan dalam pengembangan ekowisata. Program partisipatif setempat perlu didukung dan diapresiasi, dan juga apresiasi kepada tim Puslitbang Setki yang tekun melakukan riset tentang sosial forestry di Carita. Kerjasama kemitraan segera direalisasikan secara legal. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.